Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu eh, metode dalam program linear, yaitu met yang cukup dikenal, metode yang cukup dikenal untuk menyelesaikan masalah linear programming, yaitu metode simplex. Nah, apa itu metode simplex? Metode simplex adalah salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan linear programming, khususnya jika melibatkan banyak variabel dan batasan. Batasannya itu seperti waktu, biaya, tenaga, terus juga memiliki tujuan yang maksimal atau keuntungan yang maksimal dan meminimalkan pengeluaran gitu. Jadi tujuannya itu untuk mencari solusi terbaik dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Oke, sini saya ada salah satu contoh soal untuk penyelesaian metode simplex. Di sini ada suatu perusahaan menghasilkan dua produk meja dan kursi yang diproses melalui dua bagian fungsi perakitan dan pemulasan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemulasan hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemulasan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemulasan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing 80.000 dan 60.000. Jadi berapa jumlah meja dan kursi yang dihasilkan? Yang optimal dihasilkan. Oke. Nah, di sini kita akan menganalisis soalnya dulu. Ini dikelompokkan. Ini kan tadi ada sebuah perusahaan memproduksi. Yang diproduksi itu kan meja sama kursi, yaitu melewati dua bagian, yaitu perakitan dan pemanasan. Untuk sumber daya yang tersedia untuk waktu perakitannya itu ada 60 jam dan waktu pemanasan 48 jam. Kita kelompokkan dalam bentuk tabel seperti ini, jadi lebih jelasnya. Oke, untuk selanjutnya, ini berapa jumlah meja dan kursi yang diproduksi agar agar dapat laba maksimal. Nah, selanjutnya ini menentukan variabel dan ini yang pertama kita lakukan adalah menentukan variabel dan bukti. Yang langkah pertama kita lakukan adalah mengubah bentuk. Nah, kita itu berbentuk kita substitusikan jumlah meja itu menjadi X1 dan jumlah kursi menjadi X2. Nah, fungsi tujuannya kan untuk laba maksimum. Maksimum itu berarti 80.000 X1 plus 60.000 X2 disederhanakan menjadi ini kan yang 80.000 tadi meja, yang 60.000 kan kursi. Nah, jadi disederhanakan menjadi Z sama dengan 8X1 plus 6X dalam satuan 10.000. Jadi ini disederhanakan dibagi dengan 10.000. Nah, kendala waktunya di sini tuh 4X plus 2X sama 4X plus 2X itu kurang dari 60 waktu perakitannya. Sedangkan untuk kursi. Untuk waktu perakitan, untuk waktu pemolesan ini tuh 2X plus 2X1 plus 4X2 kurang dari 48 jam itu untuk waktu pemolesan. Nah, di sini ada syarat X1 sama X2 itu harus lebih dari 0, tidak boleh negatif. Jadi ini adalah bilangan slack. Bilangan atau variabel dalam bentuk persamaan yang tidak boleh negatif atau harus lebih dari 0.
Nah, selanjutnya kita ubah bentuk, kita ubah ke bentuk standar simplex. Untuk menggunakan metode simplex, kita ubah bentuknya. Itu fungsi tujuan Z, kita ubah persamaan sama dengan jadi sama dengan nol ya. Di sini Z min 8x1 min 6x sama dengan nol. Nah, kendalanya ditambah variabel select. Tadi variabel select kan variabel yang diubah ke dalam bentuk persamaan yang hasilnya itu tidak boleh negatif atau harus lebih dari nol, ya kan? Ini jadi 4x+1 plus 2x2 plus 3 plus x3 sama dengan 60. Dan ini kan untuk waktu perakitan. Dan yang ini 2x1 plus 4x2 plus x4 plus x4 plus plus 4x2 plus x4 sama dengan 48. Nah, di sini dengan syarat x1, x3 dan x4 adalah variabel, keterangannya di sini x3 dan x4 adalah variabel, select variabel untuk menunjukkan sisa waktu. Nah, ini select variabelnya x3 dan x4. Oke, selanjutnya kit- kita buat untuk selanjutnya kita buat tabel simplex awal. Tabel awal berdasarkan bentuk standar persamaan, yaitu 4x1 plus 2x2 plus x3 tadi kan. Sama dengan 60 untuk perakitan dan 2x1 plus 4x2 dan x4 sama dengan 48 waktu pemolesan. Dan sedangkan fungsi tujuannya itu seperti z min 8x1 min 6x sama dengan 0 ya. Ini dalam bentuk tabelnya, basisnya ini kan x1. Nah, ini seperti ini. Nah, di diubah ke dalam bentuk tabel jadinya seperti ini. Nah, di sini ada keterangan variabel basis adalah variabel yang aktif saat ini, yaitu x3 dan x4 sebagai slack. X3 dan x4 ini sebagai slack. Jadi x1 dan x2 adalah variabel keputusan yang belum aktif. 1x2 itu sama dengan yang itu belum aktif. Kita masuk ke iterasi pertama. Nah, ini ada kolom kunci nilai negatif terbesar dari Z. Kolom X1 nilainya min 8. Jadi rasio solusi atau kedua adalah baris kunci, hitung rasio solusi atau nilai kolom kunci. Nah, di sini perhitungannya itu caranya 60 yang tadi untuk waktu perakitan dibagi 4 sama dengan 15 itu jadinya baris yang X3. Dan 48 bagi 2 ini waktu pemanasan dibagi 2 sama dengan 24 jadi baris yang X4. Jadi baris kunci dibagi baris X3 ya. Ini jadi maka baris kuncinya di sini adalah ini baris kuncinya adalah X3. Di sini baris kuncinya X3. Ubah baris kunci ke dalam bentuk pivot, yaitu baris X3 dibagi 4. Tadi baris X3, nah, ini menggunakan eliminasi Gauss. Baris X4 atau ini, baris X4 baru dan baris lama kali 2. Untuk iterasi pertama ini baris yang X4 ini 2, 4, 0, 1, 4, 8 dikurang 2 dikali 10 kali 50
dikali 25015 sama dengan 03 min 0 kali 5118. Ini lalu 2x dikali 10 kali 50 kali sama dengan 03 min 0. Baris Z baru sama dengan baris Z lama plus 8x. Bila baris X baru 1 min 8 di min 6000 kurung buka kurung ditambah 8 dikali 10 kali 50 kali baris 25015 sama dengan 0 dikurangi 020120. Nah, ini hasilnya, hasil dari tabel literasi pertama. Ini X1-nya 15250 sama dengan solusinya 15. Nah, ini yang tabelnya ini 0, X1-nya 0, X2-nya ini 3, 3-nya 5, S4-nya 1, solusinya 18. Sedangkan ini yang Z, X1-nya 0, X2-nya min 2, X3-nya 2, dan X4-nya 0. Solusinya 120. Nah, selanjutnya masih ada iterasi kedua. Iterasi kedua ini kan masih ada min 2 baris ya. Kolom kunci negatif baris Z sama dengan min 2 kolom X2 baris kunci rasio solusi nilai kolom X2. Baris X1 itu 15 dikali 0,5 sama dengan 30 dan baris X4 sama dengan 15 dibagi dibagi 3 sama dengan 6. Jadi baris X4 jadi baris kunci. Terus selanjutnya pivot baris X4 dibagi 3. Itu 01 min 0,07 Nah, ini tuh hasil ya. Ini hasil dari X4 dibagi 3. Dari 03 min 0,5118 ini dibagi 3 hasilnya jadi ini. Tuh, update keduanya baris X1. Ini 10 dikali 50 di titik 15 dimen 0,5 kali 0,1 men 0,170 titik ini. Nah, ini untuk update baris Z-nya. Ini hasil tabel setelah di iterasi kedua. Nah, ini hasilnya untuk X1. Ini X1-nya X1-nya 1, X2-nya 0, X3-nya 33, X4-nya 17. Solusinya ini 12, untuk X2-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 1, X3-nya min 17, X4-nya 33, solusinya 6. Jadinya ini X1-nya 0, X2-nya 2, X3-nya 167, X4-nya 67, dan solusinya ini 132. Nah, karena semua nilai Z tidak ada yang negatif, jadi solusi optimal tercapai. Nilai optimalnya itu X1-nya 12 meja. 12. Jadi X1 kan meja tadi. Jadi mejanya ada 12. Terus X2-nya sama dengan 6. Jadi kursinya ada 6. Terus Z-nya 132. Nah, tadi kan bentuknya disederhanakan dibagi 10.000. Nah, ini dikembalikan ke bentuk semula. Dikali 10.000.
Jadinya 1.320.000. Di slide X3 dan X4 bernilai 0. Jadi semua jam kerja terpakai. Ini adalah hasil akhirnya. Oke, yang dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.